Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru dimanapun Anda berada. Hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa saja yang berhak mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Nah, sebelum kita membahas kepada siapa saja yang berhak, saya juga akan memaparkan terlebih dahulu itu jadwal daripada proses pelaksanaan seleksi peserta PPG di tahun 2022. Nah, untuk sosialisasinya atau pengumuman pendaftaran itu ada pada tanggal 3 Februari 2022, itu sudah berlalu ya. Dan pendaftaran dimulai serta pengiriman berkas itu dimulai dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2022. Berarti kalau hari ini tanggal 9, berarti besoknya sudah bisa dilakukan pendaftaran. Kemudian ada perbaikan berkas juga diberikan dari tanggal 10 hingga 25 Februari 2022. Yang keempat itu ada verbal oleh petugas dari tanggal 10 hingga tanggal 28 Februari 2022. Kemudian yang terakhir itu pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran dapat kita lihat di 4 Maret 2022. Nah, terkait dengan syarat siapa saja sih yang bisa mengikuti PPG di tahun 2022 ini, kita bisa melihat dari Juknis atau surat edaran yang telah disampaikan bahwa yang pertama itu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Berarti PPG ini dikhususkan untuk para guru honorer yang di bawah Kemendikbud ya. Jadi mungkin Kemenak nanti ada sisi lain. Kemudian yang kedua, terdaftar di Dapodik. Ya, kalau misalnya sudah terdaftar di Dapodik, otomatis bisa membuat akun SIM PKB. Jadi itu ya, berarti ada akun SIM PKB-nya. Terdaftar di Dapodik berarti bisa juga mengakses akun SIM PKB. Kemudian yang ketiga, ini harus dan wajib memiliki NUPTK. Ya, NUPTK ini barangkali mungkin ada, semua kita ada akun SIM PKB yang terdaftar di Dapodik, namun ada yang belum punya NUPTK. Jika ada yang belum punya, maka segeralah untuk mengurus ya. Walaupun nanti nggak bisa ikut di tahap sekarang, barangkali ke depan akan dibuka lebih lanjut ya, pada program yang lebih lanjut kita bisa ikut berpartisipasi di PPG periode setelah ini. Nah, kemudian ini yang selanjutnya itu telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, berarti di atas 1 Januari 2019 berarti di semester selanjutnya itu tidak bisa mengikuti atau belum cukup syarat untuk mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Misalnya saya baru diangkat atau TMT-nya di bulan Juli 2019. Berarti itu sudah saya tidak bisa memenuhi syarat itu. Kalau misalnya saya di 1 Januari itu bisa saya penuhi dan saya bisa ikut. Berarti secara otomatis bagi teman-teman yang sudah dari TMT-nya sudah dari sebelum 2019 itu dipastikan bisa mengikuti PPG di tahun ini ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan S1 yang linear dengan program studi atau mata pelajaran yang diampuh oleh teman-teman semua. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang ijazahnya ekonomi atau ijazahnya fisika, ngajarnya tata kecantikan atau tata boga, itu barangkali tidak bisa dan tidak memenuhi syarat. Kecuali nanti ada program sertifikat keprofesian yang barangkali diakui oleh pemerintah dan bisa dilakukan verbal secara manual oleh petugas. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Ya, barangkali ada teman-teman yang punya TMT-nya lebih lama daripada tahun 2019 atau bahkan ada di tahun 2017 atau 2015. Kalau selama itu tidak aktif mengajar dan baru aktif di tahun 2021, itu tidak bisa keterima dan itu tidak memenuhi syarat. Karena tahun 2022 kan baru berjalan, jadi tidak bisa dihitung kecuali dia aktif mengajarnya dari tahun 2020, di awal tahun 2020 hingga
di akhir 2021. Itu sudah terhitung 2 tahun mengajar. Kemudian yang selanjutnya itu berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Ya berarti kira-kira usianya yang udah hampir pensiun, yaitu sudah tidak efektif lagi. Dan usia 58 tahun ini juga sudah tidak relevan untuk belajar, kecuali ada orang-orang tertentu yang memang punya keinginan dan motivasi yang sangat tinggi. Yang selanjutnya itu sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya itu ada bebas dari narkoba, narkotika dan sejenisnya, dan terakhir itu berkelakuan baik. Barangkali nanti dibutuhkan juga surat-surat kesehatan ataupun SKCK dari Polres atau Polresta setempat untuk dimintai sebagai syarat melakukan dan untuk memenuhi kewajiban melakukan pendaftaran di PPG tahun 2022. Jadi itulah secara singkat gambaran siapa saja sih yang bisa mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melakukan cek secara berkala di akun SIM PKB teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.